Jadi pengertian dari laporan keuangan konsolidasi ini adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha dari suatu kelompok perusahaan yang berada di bawah satu pengendalian, seperti perusahaan induk dan anak perusahaan. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan posisi keuangan kelompok perusahaan sebagai satu entitas dan disusun untuk periode 1 tahun dari 1 Januari hingga 31 Desember. Laporan keuangan konsolidasi dengan metode ekuitas adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat investasi dalam anak perusahaan yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan induk. Dalam metode ekuitas, investasi awal dicatat pada nilai perolehan dan kemudian disesuaikan dengan bagian perusahaan induk atas laba atau rugi dan perubahan ekuitas anak perusahaan. Dengan kata lain, laba atau rugi yang dihasilkan oleh anak perusahaan akan mempengaruhi nilai investasi yang tercatat di laporan keuangan induk. Jika anak perusahaan mengalami kerugian, maka nilai investasi akan berkurang, dan sebaliknya, jika anak perusahaan menghasilkan laba, nilai investasi akan meningkat. Metode ini berbeda dengan konsolidasi penuh, di mana semua aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dari anak perusahaan digabungkan sepenuhnya ke dalam laporan keuangan induk. Metode ekuitas lebih mencerminkan hubungan yang lebih terbatas antara perusahaan induk dan anak perusahaan lainnya, serta memberikan informasi yang relevan mengenai kinerja investasi induk dalam anak perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur pencatatan investasi menggunakan metode ekuitas. Dalam pencatatan investasi menggunakan metode ekuitas ini terdapat dua kondisi. Yang pertama laba dan yang kedua rugi. Di kondisi pertama, jika anak perusahaan memperoleh laba atau keuntungan, maka induk perusahaan ini akan mencatat jurnal, yaitu di debitnya itu akun investasi saham pada perusahaan anak dan di kreditnya ada laba ditahan. Lalu di kondisi kedua, jika perusahaan anak ini mengalami kerugian, maka induk perusahaan ini akan mencatat jurnal, di debitnya itu laba yang ditahan, dan di kreditnya investasi saham pada perusahaan anak. Lalu prosedur pencatatan investasi menggunakan metode ekuitas ini meliputi dua hal. Yang pertama, mengeliminasi semua rekening yang timbal balik, yaitu menghapus rekening yang dicatat oleh kedua belah pihak untuk transaksi yang sama. Dan yang kedua, menyusun kertas kerja atau worksheet. Ini mempermudah penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya contoh kasus, yaitu pada tanggal 23 Desember 2023, PT Cahaya mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp3.100.000, sedangkan realisasi pembayaran dividen baru terjadi pada tanggal 30 Desember 2023. Selama tahun buku, PT Sinar memperoleh laba sebesar Rp4.700.000 dan PT Cahaya sebesar Rp3.800.000. Selanjutnya, diminta membuat jurnal yang diperlukan dan kertas kerja laporan konsolidasi. Kemudian untuk pencatatan jurnalnya, dalam pengumuman dividen tanggal 23 Desember pada PT Sinar, yang pertama itu piutang dividen di debit sebesar Rp2.635.000 dan investasi saham PT Cahaya di kredit sebesar Rp2.635.000. Dan pencatatan jurnal pengumuman dividen tanggal 23 Desember pada PT Cahaya, laba ditahan dicatat di debit sebesar Rp3.100.000, kemudian utang dividen di kredit dicatat sebesar Rp3.100.000. Selanjutnya yaitu mencatat pembayaran dividen tanggal 30 Desember. Yang pertama PT Sinar. PT Sinar mencatat kas di debit sebesar Rp2.635.000 dan piutang dividen di kredit sebesar Rp2.635.000. Kemudian PT Cahaya mencatat utang dividen di debit sebesar Rp3.100.000 dan kasnya di kredit itu sebesar Rp3.100.000. Selanjutnya yaitu mencatat laba anak perusahaan. Pada PT Sinar, jurnalnya adalah investasi saham PT Cahaya sebesar Rp3.230.000 di debit dan laba ditahan PT Sinar sebesar Rp3.230.000 di kredit. Dan untuk PT Cahaya itu tidak mencatat jurnal. Selanjutnya yaitu mencatat laba tanggal 31 Desember. Pada PT Sinar mencatat kas di debit sebesar Rp4.700.000, kemudian laba ditahan sebesar Rp4.700.000 di kredit. Selanjutnya yaitu pada PT Cahaya, kas dicatat di debit sebesar Rp3.800.000 dan laba ditahan di kredit sebesar Rp3.800.000.
Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan. Yang pertama itu ada kas PT Sinar. 4.300.000 itu didapat dari kas pada PT Sinar, lalu ditambah 2.635.000 itu didapat dari piutang dividen PT Cahaya pada PT Sinar, lalu ditambah 4.700.000 itu dari laba pada PT Sinar, maka totalnya 11.635.000. Lalu selanjutnya ada kas pada PT Cahaya. 4 juta itu didapat dari kas pada PT Cahaya, lalu ditambah 3.800.000 itu didapat dari laba pada PT Cahaya, lalu dikurang 3.100.000 itu didapat dari utang dividen, maka hasilnya 4.700.000. Selanjutnya ada investasi saham pada PT Cahaya, 22.500.000 itu didapat dari investasi saham pada PT Cahaya, lalu ditambah 3.230.000 itu didapat dari 85% dari laba anak perusahaan. Jadi kayak 85% dikali 3.800.000, maka totalnya 3.230.000. Lalu dikurang 2.635.000 itu dari piutang dividen, dan hasilnya 23.095.000. Lalu selanjutnya itu ada laba ditahan pada PT Sinar. 6 juta itu didapat dari laba ditahan pada PT Sinar, lalu ditambah 4.700.000 itu didapat dari laba pada PT Sinar, ditambah 3.230.000 itu didapat dari 85% dari laba anak perusahaan, yaitu PT Cahaya. Maka totalnya 13.930.000. Lalu selanjutnya laba ditahan pada PT Cahaya. 2.500.000 itu didapat dari laba ditahan pada PT Cahaya, lalu ditambah 3.800.000 itu didapat dari laba pada PT Cahaya, lalu dikurang 3.100.000 itu didapat dari utang dividen, maka hasilnya 3.200.000. Lalu selanjutnya ada goodwill, itu 22.500.000 didapat dari investasi saham pada PT Cahaya, lalu dikurang 85% itu persentase kepemilikan PT Sinar pada PT Cahaya, terus dikali 15 juta. 15 juta itu didapat dari modal saham PT Cahaya ditambah agio sahamnya ditambah laba ditahannya, maka hasilnya itu 15 juta dan totalnya 9.750. Selanjutnya jurnal eliminasi dan penyesuaian. Modal saham PT Cahaya total 7.650.000 itu dari soal yang di atas 9 juta dikali 85% dan totalnya jadi 70.650. Agio saham dengan nominal 2.975.000 itu dari soal yang di atas 3.800.000 dikali 85% dan totalnya 2.975. Laba ditahan PT Cahaya 2.720.000 itu dari perhitungan yang di atas, yang dimana itu 3.200.000 dikali 85% dan totalnya 2.700.000. Goodwill itu dari perhitungan sebelumnya, yang dimana jadi total itu 9.750. Investasi saham PT Cahaya itu 23.095.000 itu total dari modal saham, yang modal saham ditambah agio saham ditambah laba ditahan dan ditambah goodwill. Selanjutnya itu jurnal pada saat pembelian saham pada tanggal 1 Maret 2025, yang dimana modal saham PT Cahaya dan agio saham PT Cahaya itu perhitungan dan totalnya itu sama kayak perhitungan yang sebelumnya. Dan selanjutnya itu laba ditahan PT Cahaya itu 2.125.000 itu dapat dari soal sebesar 2.500.000 dikali 85% dan totalnya itu 2.125.000. Goodwillnya itu 9.750.000 dan investasi saham PT Cahaya itu 22.500.000 itu dari modal saham PT Cahaya ditambah agio saham PT Cahaya ditambah
laba ditahan PT Cahaya dan goodwill. Selanjutnya merupakan kertas kerja konsolidasi PT Sinar dan PT Cahaya 31 Desember 2023 dalam ribuan rupiah. Untuk rekening kas PT Sinar sebesar Rp11.635, sedangkan PT Cahaya sebesar Rp4.700. Untuk laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar Rp16.395 di debit, sedangkan untuk piutang sebesar Rp3.200 untuk PT Sinar dan Rp6.000 untuk PT Cahaya, sedangkan untuk laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar Rp9.200 pada debit. Kemudian untuk rekening persediaan sebesar Rp4.000 untuk PT Sinar dan Rp6.200 untuk PT Cahaya, sedangkan untuk laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar Rp10.200. Untuk rekening aktiva tetap lain sebesar Rp2.800 untuk PT Sinar dan Rp3.000 untuk PT Cahaya. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar Rp5.800. Kemudian untuk rekening investasi pada PT Cahaya sebesar Rp23.095. Untuk eliminasi sebesar 85%, pada kolom eliminasi sebesar Rp13.345 di kredit. Sedangkan untuk goodwill sebesar Rp9.750 pada laporan posisi keuangan konsolidasi di debit. Sehingga untuk jumlah aktiva PT Sinar sebesar Rp44.700, PT Cahaya sebesar Rp19.900, sedangkan untuk laporan posisi keuangan konsolidasi pada debit sebesar Rp51.285. Kemudian untuk rekening utang, PT Sinar sebesar Rp9.500, PT Cahaya sebesar Rp4.200, kemudian untuk laporan posisi keuangan konsolidasi di kredit sebesar Rp13.700. Untuk rekening modal saham PT Sinar memperoleh Rp15.500, sedangkan untuk laporan posisi keuangan konsolidasi di kredit sebesar Rp15.500. Untuk agio saham PT Sinar sebesar Rp5.800, sedangkan untuk laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar Rp5.800. Untuk rekening laba ditahan PT Sinar sebesar Rp13.930, sedangkan untuk laporan posisi keuangan konsolidasi di kredit sebesar Rp13.930. Untuk rekening modal saham PT Cahaya sebesar Rp9.000. Untuk kolom eliminasi sebesar 85% dimasukkan ke kolom eliminasi debit sebesar Rp7.650. Kemudian untuk hak minoritas sebesar 15% dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar Rp1.350. Kemudian untuk rekening agio saham PT Cahaya sebesar Rp3.500, sedangkan untuk eliminasi 85% dimasukkan ke dalam kolom eliminasi debit sebesar Rp2.975. Untuk hak minoritas 15% dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasi pada kredit Rp525. Sedangkan untuk laba ditahan PT Cahaya sebesar Rp3.200. Untuk rekening eliminasi 85% dimasukkan ke dalam eliminasi debit Rp2.720. Untuk hak minoritas 15% dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar Rp480. Untuk jumlah kewajiban dan modal sebesar Rp44.730 untuk PT Sinar dan Rp19.900 untuk PT Cahaya. Pada kolom eliminasi Rp13.345, sedangkan untuk kreditnya Rp13.345. Untuk laporan posisi keuangan konsolidasi, debitnya Rp51.285 dan kreditnya Rp51.285. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasi periode 31 Desember 2022 dalam bentuk ribuan rupiah. Yaitu ada aktiva. Yang pertama kas sebesar Rp16.395, piutang sebesar Rp9.200, persediaan sebesar Rp10.200, aktiva tetap lain sebesar Rp5.800, KPDNB atau goodwill sebesar Rp9.750. Selanjutnya ada kewajiban dan modal. Yang pertama itu ada hutang sebesar Rp13.700, modal saham hak induk sebesar Rp15.500, agio saham hak induk sebesar Rp5.800, laba ditahan hak induk sebesar Rp6.000, modal saham hak anak sebesar Rp1.350, agio saham anak sebesar Rp525, laba ditahan hak anak sebesar Rp480, dengan total debit sebesar Rp51.285
Rp51.285 dan kredit sebesar Rp51.285, yang dimana data tersebut diambil dari kertas kerja konsolidasi periode 31 Desember 2023. Oke, selanjutnya modifikasi metode ekuitas. Yang A, hitung piutang antara perusahaan afiliasi. Itu ada dua. Yang pertama, dalam neraca konsolidasi tidak diperolehkan melaporkan hak atau kewajiban antara perusahaan afiliasi. Kedua, saldo timbal balik dapat berasal dari transaksi penjualan piutang dan pembagian dividen. B, masalah eliminasi terhadap wesel tagih dan wesel bayar. Itu ada dua. Yang pertama, wesel yang didiskontokan menciptakan kewajiban untuk membayar kepada pihak luar. Yang kedua, proses penyusunan neraca konsolidasi meliputi 1. Menghapus rekening wesel bayar antara perusahaan afiliasi. 2. Menghapus rekening wesel tagih yang didiskontokan dengan rekening lawan wesel bayar. Yang C, masalah penyesuaian dan koreksi. Ada dua. Yang pertama, terdapat ketidakpercayaan terhadap informasi keuangan oleh salah satu pihak. Kedua, pos-pos yang masih dalam proses dapat menyebabkan informasi dicatat oleh satu pihak tetapi belum oleh pihak lain. Yang D, masalah selisih harga peroleh dari nilai buku saham. Itu eliminasi saldo rekening investasi saham perusahaan anak didasarkan pada posisi terakhir hak-hak pemegang saham yang selalu berubah. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu laporan keuangan konsolidasi yang disusun dengan menggunakan metode ekuitas merupakan alat penting dalam memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan induk dan anak. Metode ini memungkinkan perusahaan induk untuk mencatat bagian laba atau rugi dari perusahaan anak secara langsung dalam laporan keuangannya, sehingga mencerminkan kontribusi nyata dari investasi tersebut. Penerapan metode ekuitas yang tepat memastikan bahwa laba bersih dan saldo laba perusahaan induk sejalan dengan laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Hal ini penting untuk menjaga integritas laporan keuangan dan memberikan informasi yang relevan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, kesalahan dalam penerapan seperti tidak mengeliminasi transaksi antar perusahaan atau pengakuan yang tidak tepat terhadap laba atau rugi dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan. Sekian, terima kasih.